punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat ieu. Moal saha anu pak sejahtera pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik mana mah teu karasa leutik. Ngomongin inflasi teu ngartieun rakyat mah inflasi teh naon? Duit terlalu banyak beredar, heuda duit aing mah eueuh sakieukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada, dan kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Bagaimana teman-teman, masih dalam spirit kemerdekaan ataukah justru kalian merasa bahwa memperingati perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini tidak seantusias tahun kemarin? Apa gimana? Tapi yang jelas sih di kampung tempat gua tinggal ya masyarakat masih antusias dengan spirit dan juga dengan jiwa perjuangan serta perlawanannya memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini negeri kita bisa lebih bisa lebih baik lagi lah gitu intinya, mungkin dalam hal apapun, dalam segi apapun, dan pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita semoga dapat diberikan keamanah gitu, sifat keamanahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan selalu memelihara rasa kejujuran mereka agar supaya ya apa yang mereka lakukan itu sampai ke kita gitu. Karena segala sesuatu yang terjadi kan belakangan ini yaitu kan akibat ketidakjujuran gitu para oknum-oknum pejabat maupun oknum-oknum wakil rakyat yang sebetulnya mereka itu hanya mencari keuntungan untuk golongan dan diri mereka pribadi. Miris sebenarnya gue juga ngelihat fenomena beberapa hari yang lalu di mana ketika selesai rapat gitu para wakil kita berjoget dan berdansa ria karena mendengar sebuah keputusan bahwa rumah dinas sekarang sudah ditiadakan lagi untuk mereka. Loh, kenapa ya rumah dinas ditiadakan tapi mereka malah berjoget dan berdendang ria gitu di ruang rapat? Nah, FYI gitu, ternyata rumah dinas itu diganti dengan nominal uang sebesar 50 juta per bulan. Jadi saat ini total income seorang anggota dewan itu mencapai lebih 100 juta rupiah per bulan. Kalian bisa bayangkan, berarti sehari mereka dibayar di atas 3 juta rupiah per bulan. Dan kalian tahu masih ada masyarakat yang sulit buat makan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup tertekan, yang ingin membawa anggota keluarganya ke rumah sakit, namun mereka nggak memiliki biaya. Memang bisa di cover dengan BPJS, tapi ya you know lah gitu. Apa? Kekuatan BPJS itu sejauh mana sih gitu kan. Tapi inilah memang yang sudah terjadi. Jadi kita juga ya harus mencoba survive gitu dengan keadaan dan juga dengan kondisi saat ini gitu. Mau diapakan lagi ya gitu. Ya udah, pajak sudah kadung dinaikkan, peraturan-peraturan sudah kadung dibuat dan disahkan gitu. Dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh wakil kita gitu. Yang jadi pertanyaan besar gue itu, kenapa sih kalian para wakil kita nggak pernah berani menyetujui undang-undang perampasan aset? Soalnya sebetulnya setelah undang-undang perampasan aset itu disetujui oleh kalian, kami rakyat ini mau menuntut hukuman mati buat para koruptor. Ini jangankan nyampe ke titik hukuman mati buat para koruptor, perampasan aset aja seolah-olah dibikin alot gitu. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini sudah ganti kepemimpinan, undang-undang tersebut belum juga kalian setujui dan disahkan oleh pemerintah. Aduh, padahal itu adalah satu-satunya harapan masyarakat agar supaya tingkat koruptor di negeri ini dapat berkurang secara signifikan. Karena ya mungkin mereka juga bisa memiliki tolak ukur yang panjang ya kalau memang mau korupsi gitu. Jadi pertimbangannya panjang banget gitu, pertimbangannya lama banget gitu kalau mau melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun mungkin ada
ada mekanisme yang lain mungkin yang bisa mereka tempuh, tapi kan setidaknya itu memperkecil ruang mereka gitu, memperkecil kemungkinan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu sih yang menjadi harapan masyarakat. Tapi ya itu juga dipupuskan gitu harapan tersebut oleh ya wakil kita sendiri gitu yang katanya mereka berteriak dengan lantang, "Kami adalah wakil rakyat Indonesia." Tapi tidak ada tuh yang merasa terwakili. Jalan di kampung gua masih hancur gitu tadi. Tapi ya udahlah gitu. Sekarang ini memang era di mana kita nggak boleh terlalu frontal mengkritik para penguasa gitu. Karena udah ada banyaklah kejadian gitu, teror kan. Ada juga banyak kejadian dapat DM tengah malam kan ya. Ya, namanya juga Republik Indako ya. Indako sono di sini enggak, di sini enggak. Alhamdulillah pejabat-pejabat kita masih memegang teguh demokrasi gitu. Mereka tidak anti kritik, mereka siap dikritik, mereka siap di kata-katain sama masyarakatnya. Tapi ya ada mungkin beberapa, cuman nggak banyak lah gitu kan. Baik, langsung saja ke video selanjutnya teman-teman. Ada apa kira-kira yang terjadi di sosial media? Siapa namanya? Kan di Jakarta nih masalahnya nih ya. Tahu nggak gubernur Jakarta siapa? Siapa Tasya? Gubernur. Siapa? Jokowi. Oh. Soekarno. Wow. Bukan. Anies. Bukan Anies. Prabowo. Siapa bang? Pramono aku. Siapa yang mau ikut ke barak? Siap. Nanti kita ikut ya. Siapa? Nah, jadi teman-teman di sini ada anak-anak SMP kayaknya. Kalau lihat dari postur badannya anak-anak SMP, tapi nggak tahu juga sih kalau anak-anak SMP di Jakarta kan memang gede-gede ya. Anak-anak SD, anak SMP itu udah gede-gede. Tapi kayaknya ada ini siswa dari sekolah menengah pertama gitu yang ditanya tentang siapa gubernur Jawa Barat. Mereka dengan kompak menjawab Kang Deddy katanya. Pas ditanya nama gubernurnya sendiri mereka nggak tahu gitu. Nah ini gimana sih gitu sebenarnya. Dan gua mau positive thinking aja ya perihal ini. Ya mungkin Pak Pramono sama Pak Rano ya sebegitu rendah hatinya karena ya mungkin mereka itu ya bekerja tanpa harus menunjukkan identitas mereka gitu, tanpa harus memperlihatkan kinerja mereka ke ranah publik. Jadi sampai akhirnya anak-anak SMP juga pada nggak tahu gitu nama gubernurnya. Yaitu sebenarnya yang dinamakan gerakan bawah tanah. Ya bagus sih, bagus, positif dan baik gitu. Yang penting tujuan mereka dan goals yang akan mereka ciptakan itu adalah sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi popularitas itu nggak penting, popularitas itu. Ya biarlah Kang Deddy Mulyadi yang mendapat frame dari para elit politik sebagai gubernur pencitraan. Nggak apa-apa Kang Deddy Mulyadi aja. Kalau Pak Pramono itu kan pernah berkata juga bahwa dia nggak mau katanya mempublikasikan pekerjaannya, mengkontenkan apa yang dia kerjakan gitu di media sosial. Ya gue respect lah gitu. Gue respect dengan keputusan yang diambil oleh Pak Pram. Dan itu mungkin menjadi pilihan beliau pribadi gitu. Dan kita nggak boleh ikut campur ke ranah itu. Yang sehingganya efeknya gitu. Sekarang anak-anak SMP nggak tahu nama gubernurnya sendiri. Ya itu konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh Pak Pram. Ya kita patut dukung lah gitu. Jadi masa sih kalau yang tua-tua nggak tahu nama gubernurnya sendiri kan. Ya kalau anak SMP kan mungkin belum masuk ke ranah itu. Di sekolahnya belum dipelajari tentang nama-nama gubernur dari Indonesia terbentuk sampai sekarang. Mungkin seperti itu. Maaf, kenapa polisi selalu berdiri dengan perusahaan? Aduh, abang ini selalu mengkritisi sebuah instansi yang menurut gua agak bahaya juga sih. Tapi ya kita mah dengerin aja. Kalau kita setuju ya manggut-manggut, kalau nggak setuju ya geleng-geleng. Mungkin ya sesimpel itulah. Kenapa enggak di barisan masyarakat? Serius nanya. Ini sepertinya pertanyaan 150 juta rakyat Indonesia. Kalau kita lihat kasus-kasus sengketa lahan,
ya. Ketika ada masyarakat atau warga atau pemilik rumah menangis menunjukkan sertifikatnya, tapi mereka kalah di pengadilan oleh permainan mafia, ya, yang dilindungi, yang dibekingi oleh aparat dan dibela oleh pengadilan hakim. Aparat datang untuk menggeprek warga, untuk menggeprek masyarakat, untuk menggeprek korban. Masyarakat jadi korban, tapi polisi, aparat penegak hukum malah menggeprek korban. Katanya polisi penegak keadilan, katanya polisi mengayomi melindungi masyarakat. Tapi 100% kalau ada kasus sengketa lahan dengan perusahaan, dengan pengusaha atau dengan orang kaya, kenapa polisi selalu berdiri berada di posisi orang-orang yang melakukan kejahatan mengatasnamakan hukum? Heran kan? Yang paling ngerinya adalah ketika kita lihat nanti komandan mereka, Kapolres ataupun Kapolda di lokasi kejadian di TKP, dia berkata, ini putusan pengadilan. Masa otak nggak mikir ketika melihat ada ibu-ibu menangis, Bapak, ini suratku sudah kutempati dari dulu. Masa Bapak nggak mau melihat? Coba sini suratmu, Bu. Oh, ada yang nggak benar ini, Bu. Oke, kita batalkan. Demi keadilan. Harusnya polisi begitu. Jangan selalu polisi memakai berdasarkan keputusan pengadilan. Pengadilan di Indonesia ini bangsat. Anjing. Iya lagi. Tapi gua geleng-geleng ya. Gua bilang iya tapi gua geleng-geleng. Artinya gua nggak setuju dengan pendapat abang ini. Nggak semua pengadilan di Indonesia ini bangsat. Enggak. Gitu. Ada beberapa yang enggak. Lalu polisi membela bangsat. Harusnya ketika polisi melihat ada ibu-ibu menangis, nenek-nenek menangis, ini tanah nenek moyangku. Bahkan mereka tunjukkan kuburan nenek moyang mereka di dekat rumahnya, di lokasi TKP. Masa polisi nggak punya hati nurani? Masa polisi nggak punya otak ketika melihat suratnya? Oh iya, ini suratnya siapa? Oh ayo kita bawa. Ini perlu diusut. Dan anehnya, ketika perusahaan bersengketa dengan rakyat, dengan warga, polisi datang jumlahnya puluhan. Tapi ketika masyarakat minta tolong supaya mendapatkan keadilan, ketika masyarakat ke kantor polisi sepi. Maaf, kenapa polisi? Soal keberpihakan, Bang. Jadi abang juga harus tahu lah. Ini bukan mau ngebahas abang ini. Jadi analoginya gini, misal nih gelas kopi nih, gua mau nih gelas kopi ya. Ini gelas kopi. Padahal ini bukan punya gua ya. Gelas kopi bukan punya gua tapi gua mau. Terus si pemilik gelas ini menunjukkan dokumen-dokumen bahwa gelas itu benar punya dia gitu kan. Nah, gua panggil lah pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu terpercaya gitu buat menangani permasalahan sengketa masalah gelas gitu. Ya memang mereka itu ya ditugaskan untuk itulah dan lain sebagainya gitu. Nah, ya karena gua punya duit ya gua bayar aja gitu kan si pihak ketiga ini buat ya, tolong dong menangin gelas ini biar jadi punya gua gitu kan. Gua nggak sedang membicarakan apa yang dibahas abang ini tadi ya. Di sini gua berbicara soal gelas gitu. Di sini gua berbicara soal gelas. Itu hukum alam gitu yang memang ya, sudah terjadi sedari dulu gitu di Republik Indako gitu. Gua nggak tahu kalau di luar dari Republik Indako gua nggak ngerti ya. Tapi di Republik Indako ya memang seperti itu. Dan konon katanya pas Republik Indako belum bernama Republik Indako, masih berbentuk sebuah kerajaan yang ujung-ujungnya ada salah satu tokoh revolusioner yang akhirnya menggabungkan gitu dari bekas kerajaan ini, yang mana di kerajaan ini mereka mengalami satu penjajahan dari bangsa yang sama gitu. Akhirnya berdirilah sebuah negara kesatuan Republik Indako. Ya memang sudah turun-temurun gitu praktek-praktek seperti itu, penyuapan kan, korupsi, gitu, gratifikasi. Itu sudah lumrah terjadi memang sejak zaman kerajaan, sejak Republik
Indako itu belum terbentuk gitu waktu itu. Konon katanya, gue juga sih nggak tahu secara gamblangnya ya, dan semoga gue kedepannya mau ngebaca lah ya, terutama soal bagaimana sih sejarah awal tercipta korupsi di negara kesatuan Republik Indako ini gitu kan. Itu bukan ini. Kalau ini negara Republik Indonesia gua tercinta dan nggak ada kejadian-kejadian apa-apa di sini, nggak ada. Semuanya aman, alhamdulillah semua damai. Dan perihal yang diceritakan abang ini ya mungkin itu hanya beberapa oknum saja gitu yang bermain di situ, dan tapi kebanyakannya enggak. Semua instansi itu jujur di negeri kita gitu. Kepolisian, kejaksaan semuanya jujur, pengadilan, DPR, MPR dan juga pemerintahan eksekutif itu semua sedang berjalan dengan lancar, tidak ada masalah yang krusial gitu di negeri kita. Semuanya beres, alhamdulillah. Jadi kita patut bersyukur dan mari kita rayakan spirit kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dengan cara mengekspresikan kesuksesan dan keberhasilan negeri kita sampai sejauh ini. Ekonomi naik gitu kan. Kekayaan negara naik juga gitu kan, dan banyaklah prestasi dan pencapaian-pencapaian lainnya yang patut kita apresiasi, yang mana itu semua dilakukan oleh pemerintah kita. Hak saya menunjuk. Hak saya menunjuk. Ada larangan menunjuk nggak? Nggak ada. Ada larangan menunjuk. Ada ibu saya juga. Oh iya, ini. Boleh. Saya boleh menunjuk berapa emang? Sekarang nunjuk itu melanggar hukum, kawan-kawan. Cara yang sopan. Bapak lebih gak sopan tuh kan bukan tenda warga. Jadi gua jadi ingat salah satu kejadian di Republik Indako ya, di mana korupsi itu dianggap lebih sopan daripada kritikan gitu. Jadi di sana itu memang udah krusial itu permasalahannya bro gitu. Jadi ya kalau koruptor itu ya mereka anggap bahwa ya koruptor adalah makhluk gitu atau habitat yang harus dilindungi. Sementara gitu kritikan terhadap kekeliruan, terhadap kesalahan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tindakan yang tidak sopan dan melanggar etika sosial gitu. Di sana di Republik Indako. Cuman kalau di kita ya alhamdulillah ya, kalau yang video kita saksikan ini ya mungkin hanya segelintir orang lah gitu. Kalau di sana itu semuanya bro. Kalau di sana hampir semuanya di Republik Indako seperti itu gitu. Dan mari kita saksikan pemberitaan-pemberitaan di Republik Indako melalui VVN. Wow, beginilah statement dari Neneng Rosdiana terkait dengan pelengseran Bupati Pati pada saat demonstrasi beberapa waktu lalu. Bu Neneng mengatakan bahwa kalau rakyat Pati itu gagal untuk melengserkan bupatinya, maka para pejabat akan semakin arogan dan semaunya sendiri dalam setiap kebijakan. Kita tahu sendiri bahwa Neneng Rosdiana yang merupakan salah satu masyarakat dengan pemikiran yang luar biasa dan berasal dari desa, kerap kali mengunggah statusnya di platform sebelah terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia dengan pemikiran yang sangat berbeda dengan banyak masyarakat. Kali ini ia memberikan statement terkait dengan Pati, yang mana diketahui bahwa Neneng Rosdiana menyebutkan Pati adalah kunci. Jika rakyat Pati berhasil menurunkan si raja kecil dari singgasananya besok, yang artinya di tanggal 13 Agustus kemarin, maka itu akan menjadi rambu-rambu kuning buat para pejabat agar lebih berhati-hati dengan jabatan dan kebijakannya. Namun jika hal ini gagal dilakukan, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Para pejabat akan lebih arogan dan semaunya sendiri dalam setiap kebijakannya. Pati diketahui oleh Neneng Rosdiana adalah barometer sekaligus pembuktian masih masyarakat berkuasa di negara demokrasi saat ini, atau hanya sekedar pelengkap saja untuk mendulang akhirnya suara. Sebenarnya ucapan Bu Neneng ini ya nyata gitu terjadi. Ada beberapa contoh ya Bone gitu. Bone ya udah melakukan aksi yang sama gitu dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati gitu, dan semoga gua berharap gitu kejadian-kejadian kayak gini nggak terus menyebar dan meluas gitu. Karena ya ini bakal menimbulkan ya positif negatif juga gitu ke depannya, karena aksi-aksi semacam ini kan pasti biasanya apalagi kalau sampai terjadi gitu pengerahan massa yang lebih luas lagi gitu kan, ke depannya pasti bakal ada banyak korban gitu yang tertelan gitu dalam aksi-aksi itu gitu. Dan gua nggak mau lagi gitu ngelihat dan menyaksikan untuk yang kedua kalinya di mana
masyarakat gitu sebagai tuan, sebagai pemilik gitu dari negeri ini gitu, kembali dikorbankan, kembali kehilangan nyawa gitu. Banyak banget gitu kerugian-kerugian dari segi material gitu, dari beban moral yang mereka tanggung ke depannya gitu. Dan gua udah nggak mau lagi lah gitu ngelihat kejadian-kejadian kayak gitu gitu. Dan semoga tanpa ada kejadian semacam itu lagi gitu. Gua minta ke depan Indonesia bakal lebih baik lagi. Itu sih harapan gua gitu. Tanpa harus ada kejadian semacam itu lagi, karena itu gila. Gak kuat gitu kita kalau ngelihatnya gitu. Dimana semua orang sudah bersikap dan bertingkah radikal gitu, dan ya baik dari masyarakat maupun dari aparatnya gitu. Kalau bisa itu jangan terulang lagi lah. Gue minta semoga apa yang terjadi di Pati kemarin menjadi pembelajaran gitu bagi para pejabat di Indonesia, di seluruh daerah-daerah di Indonesia, untuk lebih hati-hati lagi dan lebih memegang amanah konstitusi yang rakyat titipkan kepada kalian gitu. Jangan seperti selama ini yang terjadi gitu. Anda semua hanya mengeruk kekayaan Indonesia untuk diambil, dijadikan milik pribadi ataupun milik golongan. Semoga lah gua berdoa, mari kita sama-sama berdoa agar supaya ke depan Indonesia lebih baik lagi tanpa harus mengalami tragedi yang sama seperti yang pernah terjadi hampir 3 dekade silam. 45 triliun di sini semua. 45 triliun di sini semua. Tapi yang kita dapat cuma ini. Bahkan ini bolong. Ngeri sekali. Bahkan ini bolong. Anggarannya ini. Wah, kemana anggarannya ini? Aduh. 173 triliun pagar besi ya. Yang kami dapat cuma pagar besi. Yang hilang ini polisi loh Bapak. Bapak-bapak di sini mungkin ya enggak bagian apa lah. Enggak masuk dalam kritikan kami. Yang kami kritik 16 perwira tinggi Polri, 90 perwira menengah Polri yang menjabat di Polri. Masa tak ada satu pun dari mereka? Enggak malu kita kasus Tommy Marbun. Apakah semua sepakat? Tommy Marbun hilang. Kalau bapak-bapak di sini tinggal terima perintahnya. Yang kami tuntut Kapolda, Wakapolda, Kapolri. Belum pernah kami dengar Kapolri mengeluarkan sepatah kata tentang Tommy Marbun. Kosong. Dan belum ada 4 bulan muncul Tommy Marbun 2, Brigadir Nur Hadi, yang dilenyapkan oleh komandannya Propam. Lagi-lagi komandannya lo ya. Terbuka Lagi-lagi dan lagi-lagi. kartu as komandan. Sembari menunggu Bapak Kapolda selesai menanam jagung, ya, sekedar mengingatkan kawan-kawan, hati-hati sama pimpinanmu. Oke? Gila. Ya, hati-hati sama pimpinanmu. Jadi bapak-bapak jangan benci sama kami. Jadi ini aksi damai ya. Setelah 7 bulannya hilang, Ibtu Tommy Marbun, yang mana di sini malah masyarakat gitu yang menuntut keadilan soal hilangnya anggota kepolisian gitu ya. Seharusnya kan yang anggota kepolisian itu sendiri gitu kan yang menuntut hilangnya rekan mereka gitu. Ini malah masyarakat gitu dan pihak keluarga yang belum. Tapi ini aksi damai ya, nggak ada anarkisme di sini, dan mudah-mudahan secepatnya kasus Ibtu Tommy Marbun ini sesegera mungkin dapat tertangani dan pelakunya bisa ditemukan gitu. Karena ya mungkin pihak keluarga sangat mengharapkan hal itu. APBN tekor 204,2 T hingga pertengahan 2025. Ini biang keroknya. Lihat, belanja mobil dinas saja hampir 1 M tuh untuk tiap pejabat. Ada berapa banyak pejabat? Banyak banget pejabat. Terus nih, anggaran makan dan snack tiap rapat 171.000 tiap rapat. Anda kerjanya rapat terus. Yang namanya DPR, MPR, yang menteri-menteri semuanya rapat terus. Kerjanya rapat terus. Entah sehari berapa kali tuh rapatnya. Bisa nggak anggaran Aku sempat makannya cuma baca 50.000? sebuah data ya yang dikeluarkan oleh siapa gitu waktu itu. Ya pejabat itu dapat mobil dinasnya nominalnya hampir 1 miliar gitu. Kisaran 900 sekianan lah gitu. Dan pejabat yang akan dikasih gitu mobil dinas itu sebanyak 712 orang apa ya gitu. Yang pada akhirnya
nominalnya ya tembus di angka 600 miliaran gitu, dan itu gede banget bro gitu. Tapi ya you know lah gitu, nggak apa-apa lah, namanya juga pejabat kan, memang harus difasilitasi kan gitu. Kalau ya rakyat mah nggak makan ya salah sendiri, nggak nyari duit gitu loh. Ya guru aja yang jelas-jelas guru gitu, ngebebanin APBN negara. Guru loh, ngapain sih guru minta gaji, ya kan? Yang harusnya minta gaji itu DPR, bukan guru. Ini udah salah kaprah semua ini nih. Guru mah nggak usah digaji, harus lillahi ta'ala. Itu jadi guru. Kalau guru-guru digaji ya nggak ada bekal buat ke akhirat. Gitu. Kalau DPR harus digaji karena mereka mewakili kita. Masya Allah, subhanallah. Nasi Padang cuma 25.000 loh per porsi. Di Kompas, Indonesia peringkat 4 negara penduduk miskin terbanyak versi dunia katanya. Dan dari Warta Ekonomi melaporkan Indonesia negara nomor 2 termiskin di dunia. Lihat gaji DPR. Tuh. Gaji DPR Indonesia nomor 4 terbesar di dunia. Ngalahin Amerika Serikat. Nih, tarif hotel dinas aja 9,3 juta per malam. Yang 400.000, 500.000 aja udah bagus. Yang 2 juta per malam aja udah mewah. Pantes ya DPR nggak bersuara ya. Karena dikasih gaji gede sama Bu Menkeu. Gedenya gede banget. Sampai artis-artis yang udah kaya dari sononya masih tergiur untuk menjadi anggota DPR. Ini baru anggaran yang di-up media. Belum lagi anggaran yang tidak di-up media. Jujur nih, selama beliau ini jadi Menkeu, berita yang kita dapatkan darinya itu selalu berita buruk. Pajak yang kurang besar terus. Rugi terus, defisit terus. Padahal beliau tahu nih, Indonesia ini punya banyak tambang. Harusnya dia selalu mempertanyakan kemana uang tambang. Kenapa APBN selalu bergantung pada pajak? Enggak, Mbak salah. Beliau ini kan urusannya bukan tambang, pajak gitu. Ya kalau tambang membodo amat. Urusan beliau ini kan pajak. Kalau masyarakat nggak bayar pajak, nah baru itu beliau. Jadi spesialisasi beliau ini ya di seputar pajak gitu, pajak. Kalau tambang itu udah ada pemiliknya masing-masing, gak usah dipertanyain. Yang harus dipertanyakan itu pajak. Masyarakat nggak bayar pajak, berarti dia nggak mau hidup di Indonesia gitu. Jadi jangan sesekali kalian bikin tagar jangan bayar pajak, stop bayar pajak, nggak boleh gitu. Karena ya memang nggak boleh gitu. Kita harus bayar pajak, dan pajak dinaikkan setiap tahun. Dan ya ada di beberapa part gitu di mana pajak dinaikkan setahun berkali-kali. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita rakyat, hitung-hitung kita nyewa lahan, hitung-hitung kita nyewa tempat, nyewa tanah, numpang hidup, ngirup udaranya. Hitung-hitung itu bayaran kita ngirup udara tiap hari gitu kan. Kita ninggalin sebuah rumah tiap hari, itu biaya sewa aja sih gitu. Jadi masyarakat jangan recet lah soal pajak. Jadi kalaupun ada pajak rumah di sebuah kampung pajaknya 70 juta per tahun, ya nggak apa-apa ya. Memang kita mah sadar diri aja lah, numpang namanya juga. Ini kan tanah negara. Gratis tinggal menambang aja tuh. Lihat tuh perusahaan energi milik swasta. Masih eksis sampai sekarang. Nggak ada pakai subsidi-subsidian. Artinya apa? Itu perusahaan untung. Kayaknya ibu-ibu yang ikut tren 100.000 di tangan istri yang tepat lebih cocok untuk gantiin Menkeu. Bisa bahasa Inggris nggak Bu? S1 nggak Bu? Lanjut Bu, gas. Gantiin Menkeu kita. Asal bisa bahasa Inggris. Jadi semua perempuan berkesempatan untuk menjadi seorang Menteri Keuangan Negara Republik Indako. Jadi ya tolak ukurnya ya memang mungkin hanya itu gitu kan. Asal bisa bahasa Inggris, sarjana ekonomi, yang jelaskan harus sarjana ekonomi, kan harus sesuai basic dan harus sesuai jurusan gitu. Jadi nggak boleh asal-asal ini sarjana pendidikan disuruh jadi Menkeu, kan nggak nyambung kan gitu. Artinya harus sarjana ekonomi dan bisa bahasa Inggris agar ketika melakukan diplomasi dengan negara asing gitu, kita bisa berinteraksi dengan baik gitu, dan tidak memalukan masyarakat Indonesia. Kan masyarakat Indonesia juga sering gitu kan ngebahas itu, mengeluhkan soal kalau ada pemimpin yang nggak lancar bahasa Inggris itu, mereka
seperti apa ya, seperti insecure gitu. Oh kenapa kata pemimpin gua ini nggak bisa ya, padahal mah bukan itu fondasi utama mah gitu. Ya nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa, sekarang banyak penerjemah kok. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun. Balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Berarti warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati. Udah tua pensiun. Pajaknya dinaikin semua. Kenapa banyak banget gitu para tokoh-tokoh politik yang takut banget gitu kalau karir politik beliau ini moncer gitu. Ya karena ini gitu. Beliau memiliki apa ya? Sebuah tujuan yang jarang dimiliki oleh politisi lain. Dan ini bakal ngeganggu banget gitu sama politisi-politisi yang lain yang memang orientasinya soal keuntungan gitu. Jadi Ahok adalah sebuah ganjalan besar bagi mereka untuk melangsungkan apa yang selama ini mereka rencanakan, apa yang selama ini menjadi sistem yang turun-temurun terwariskan gitu dari generasi ke generasi kepemimpinan. Dan sekarang sepertinya KDM bakal merasakan hal yang sama juga gitu. Gila berat banget bro, yang bakal dihadapin KDM ke depannya ini luar biasa, pasti gede banget gitu tantangannya. Karena ya sepertinya gitu kalau melihat polanya gitu, hampir sama antara KDM sama Ahok ini. Cuman mungkin ya ada plus minusnya ini di antara keduanya, wajar lah itu kan. Namanya juga manusia kan, ada plus ada minusnya, dan KDM lebihnya di sini, mungkin Pak Ahok kurangnya di sini, dan ada Pak Ahok lebihnya di sini dan KDM kurangnya di sini gitu. Tapi secara pola gue lihat hampir sama gitu. Kedua pemimpin ini sama-sama memiliki intuisi yang kuat menurut gue ya, dan mudah-mudahan gitu akan lebih banyak lagi pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang seperti beliau berdua ini miliki. Ini video buat yang ngelarang bendera One Piece. Kami ngerekam langsung bukti kalau ada kemiripan cerita One Piece sama Indonesia. Setelah nonton ini, kamu gak bakal nyangka kalau ternyata negara kita udah separah cerita One Piece. Simak dan sebarin karena ini fakta yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Di One Piece ada cerita kalau pemerintah dunia nempuh banyak cara biar bisa nguasain pulau, kayak nunjuk penguasa boneka atau lewat sistem birokrasi. Terus kekuatan besar kayak Tenryubito seolah punya hak buat mengklaim wilayah atau sumber daya. Nah di Indonesia, kamu tahu nggak kalau ada 4 pulau di area Taman Nasional Komodo yang dikasih ke perusahaan? Pulau Komodo, Pulau Tatawa, Pulau Rinca, sama Pulau Padar udah di-kafling perusahaan. Salah satunya PT Komodo Wildlife Ecotourism yang komisarisnya ialah Reza Herwindo, anak dari bekas ketua DPR dan politikus Golkar Setia Novanto. Iya. Oh, jadi anak beliau. Iya. Enggak. Enggak gini aja. Gua minta pendapat kalian nih teman-teman. Terbaru Juli silakan komentar soal ini. Gimana pendapat kalian? Gua mau tahu aja. Gila ngeri. 2025, PT KWE berencana membangun 619 villa dan spa di Pulau Padar. Yang paling untung siapa? Yang jelas sih bukan warga lokal ya. Nah, kamu tahu kan kalau tema tergelap dalam cerita One Piece adalah penghapusan kedaulatan dan identitas lokal, kayak di Dressrosa atau di Wano. Masalahnya ada sekitar 2000 warga di Pulau Komodo yang udah tinggal di tanah leluhur selama ratusan tahun. Sekarang hajat hidup mereka terancam. Mau bukti lagi? Ada cerita soal Doflamingo yang make pabrik buat memproduksi SAD, bahan untuk buah iblis, dan dijual buat memperkaya diri sama kroninya. Juga cerita soal pabrik senjata di Aquano yang bikin limbahnya meracuni penduduk. Ini mirip sama yang terjadi di Teluk Weda, Maluku Utara,
di mana warga terpapar arsenik yang meracuni ikan sebagai sumber makanan mereka. Terus, ada kenaikan kasus ISPA 24 kali lipat di rentang 2020 sampai 2023. Belum lagi pencemaran yang kami rekam di area penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Nelayan jadi susah cari ikan dan kena penyakit. Oh ya, kamu ingat kan kalau pemerintah dunia di One Piece selalu mengatasnamakan keadilan dan kesejahteraan yang mereka definisiin sendiri, padahal nyatanya nyembunyiin Void Century. Kayak siapa ya? Program hilirisasi. Coba deh nakama tonton film serial Dragon for Sale di kanal Indonesia Baru. Kami sempat didatengin aparat keamanan waktu pemutaran perdana bareng warga. Hah? Kok bisa? Follow akun ini biar kami bisa terus menyuarakan wajah Indonesia yang jarang dilihat. Kenapa kok bisa sama gitu? Kenapa bisa sama? Apakah pecinta One Piece ini orang asli dari Republik Indah kok? Baik teman-teman, minta pendapat kalian ya soal video yang terakhir ini. Gua nggak mau banyak nggak berani banyak berkomentar karena tadi ada seorang tokoh yang ditampilkan di situ. Gua takut. Silakan kalau kalian bebas lah gitu, berikan komentar kalian gitu dan gila. Teman-teman baik, terima kasih sampai hari ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi dan gua nggak bisa ngebales nih kebaikan kalian satu persatu dan mudah-mudahan kanal YouTube ini menjadi ajang silaturahmi kita sesama masyarakat Indonesia gitu untuk saling bahu-membahu mengingatkan satu sama lain ya kan. Dan gua cuma bisa mendoakan kalian semua supaya perjalanan kalian mulus dan kalian tetap hidup dalam keadaan bahagia, sejahtera, sentosa. Walaupun ya mungkin ada beberapa yang masih hal tersebut itu masih terlihat abu-abu lah gitu. Tapi ya teruslah berjuang gitu, teruslah optimis untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi ke depannya. Mulus rahayu berkah selamat buat teman-teman semua dan gue juga minta doa yang baik-baik dari kalian gitu. Dan kalaupun ada silap kata, ada kalimat yang kurang enak didengar telinga dan kurang nyaman dirasakan oleh hati, itu kembali keterbatasan gue sebagai manusia. Gue Cepi Al-Ghifari Al-Furadani Al-Fadani Al-Bantani pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana. Aduh belibet anjir.